Ini rumus dalam Al-Quran. Kalau Anda sedang punya persoalan dalam kehidupan, jangan putus asa. Kalau semua makhluk mengatakan mustahil, mengangkat tangannya dan mereka menyerah, itu tanda pertama dari Allah supaya Anda meninggalkan pendapat makhluk, langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Isyarat yang ditemukan di Quran karena Allah ingin memberikan langsung kepada Anda tanpa melalui perantara yang lainnya. Kalau dengan sudah diberikan seperti itu belum mampu mendekatkan Anda kepada Allah, Anda mesti diberikan seperti apa lagi? Sehat belum bisa mendekat kepada Allah. Mata bisa melihat, belum bisa menggunakan untuk melihat yang baik-baik. Diberikan sakit belum ingat Allah juga. Anda mesti bagaimana lagi supaya ingat Allah? Kenapa Anda kemudian respon dengan amin di setelah kita tuntas mengucapkan waladhdallin? Perhatikan rahasia besarnya, tercantum dalam hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 649. Abu Daud itu nama aslinya Sulaiman dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Hafal 500.000 hadis dengan sanadnya. Jadi kalau ditanya hadis A, B, C langsung dijawab. Lunak sekali lisannya menyebutkan hadis. Ini sahih, ini dhaif, ini maudhu', ini enggak ada hadisnya. Sampai-sampai Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan bahwa kalau dulu ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, maka ini Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Hafal 500.000 hadis, mengeluarkan 500.000 ini khusus hadis-hadis terkait tuntunan fikih, bab taharah, bab tentang salat, zakat, haji dan seterusnya. Ya, kemudian dicantumkan 4.800 hadis dalam satu kitabnya. Hadis yang disusun berdasarkan urutan fikih disebut dengan sunan. Maka muncul istilah Sunan Abu Daud. Dari 4.800 ini ada 15 hadis qudsi. Posisi hadis qudsi nomor 2, nomor 649 dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini nama aslinya Abdurrahman. Lebih aslinya lagi Abdus Syams. Abdus Syams asalnya penyembah Majusi, dia nyembah api dan bintang gemintang. Kemudian tidak puas, pindah masuk Kristen. Tidak puas lagi dengar info ada Nabi ya di Madinah, kemudian datang ke Madinah 3 tahun sebelum wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu melihat pesona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung jatuh cinta dengan akhlaknya, memeluk Islam pada saat itu, mengucapkan kalimat syahadat. Beliau merasa, saya tertinggal nih, yang lain sudah Islam duluan, saya kok belakangan Islamnya. Ini manhaj dari sahabat. Kalau Anda merasa tertinggal berbuat amal soleh, Anda mesti mengejar, bukan semakin terlambat. Jadi kalau Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh mengerjakan kebaikan, setidaknya cepat berlomba dengan para pendosa untuk bertobat dan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Pilihan cuma 2. Maka dari situ beliau kemudian luangkan waktu sepenuhnya untuk mengikuti ta'lim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uniknya, yang lain menunggu di majlis ta'lim Rasulullah, beliau menunggu di depan rumahnya. Setiap langkahnya diperhatikan. Bagaimana Nabi jalannya, bagaimana sifat beliau melangkahnya, bagaimana menolehnya, bagaimana tersenyumnya. Karena itulah dalam waktu 3 tahun itu bisa meriwayatkan hadis yang cukup banyak dibandingkan dengan sahabat-sahabat lain yang menunggu di majlis ta'lim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang paling menarik yang kedua, sahabat ini ketika masuk Islam diganti namanya oleh Rasulullah dengan Abdurrahman, yang punya sifat cepat mempraktekkan apa yang diajarkan Nabi. Diajarkan seketika dipraktekkan, tidak menunggu esok untuk dikerjakan. Anda mendengar informasi tahajud sekarang, kerjakan malam ini karena belum tentu hidup sampai esok hari. Jadi selalu seperti itu gambarannya. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang nilai kasih sayang dalam Islam, tidak hanya pada manusia, pada tumbuhan, pada hewan, maka seketika ketika mendengar kalimat itu, beliau meninggalkan majlisnya, ditemukanlah kemudian seekor anak kucing kecil di jalannya. Kucing dalam bahasa Arab dibagi 2. Ada kucing rumah yang jinak, disebut dengan kitpun. Kitpun diserap ke dalam bahasa Inggris. Orang Arab menyebutnya dengan kitty. Kitty, Hello Kitty itu dari bahasa Arab kitty. Ya. Makanya kucing rumahan itu yang jadi kasur-kasuran dan sebagainya. Kitpun. Banyak dari bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Inggris. Sugar, gula dari bahasa Arab sukar. Ya. Sedangkan kucing liar itu bahasa Arabnya hurrah, ha besar. Anaknya disebut dengan Hurairah. Begitu menemukan anak kucing kecil liar, kehilangan induknya, mengeong-ngeong, saking ingin mempraktekkan nilai hadis itu diambil oleh beliau. Kemudian dibawa ke tempat beliau beristirahat.
Setiap malam kedinginan, Masya Allah, diberikan tempatnya supaya dia mendapatkan kehangatan, diselimuti, lapar disuapi, persis seperti perlakuan ayah terhadap anaknya. Satu ketika dibawalah anak kucing kecil ini berjalan dan berpapasan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika anak kucing ini keluar, lantas Nabi menyebutkan pada beliau, "Anta Abu Hurairah. Anta Abu Hurairah. Kamu bapaknya anak kucing kecil." Maksudnya kalau ada orang sayang terhadap anak kucing, tidak ada yang sesayang kamu seperti kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Ada yang di sini taklim bawa kucing? Ke kantor rapat bawa kucing? Abu Hurairah langsung mempraktikkan. Disitulah sahabat Abdurrahman ini kemudian dikenal dengan Abu Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Perhatikan kalimatnya, di sini letak rahasianya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Hadis riwayat Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepada beliau. Qala, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Allah azza wa jalla. Allah pernah memfirmankan dalam hadis qudsi. Jadi ini qudsi hadisnya. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi ala qismain. Saya bagi salat, kata Allah, sebagai hak dan kewajiban antara aku dengan hambaku. Wa li 'abdi ma sa'al. Dan kalau hambaku, perhatikan garisnya, kalau hambaku benar menunaikan salatnya, aku akan kabulkan apapun yang dia minta seketika. Kalau dia benar menunaikan salatnya, aku akan kabulkan apapun yang dia minta seketika. Perhatikan kalimatnya. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau seorang hamba dalam salatnya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla, langsung Allah jawab kalimatnya, hamadani 'abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kalau hambaku mengatakan ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla athna 'alayya 'abdi, Allah menjawab hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, kalau hamba kemudian berkata maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab majjadani 'abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Sekarang perhatikan rahasianya. Idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba berkata dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang kami ibadah, salat kami jadikan hanya untukmu, dan sekarang kami punya persoalan dalam kehidupan, kami mohonkan solusinya hanya kepadamu. Qala Allah azza wa jalla, seketika Allah akan menjawab kalimatnya. Perhatikan perbedaan dengan jawaban-jawaban sebelumnya. Hadza baini wa baina 'abdi, inilah perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi masal, kalau sampai kalimat ini dia ucapkan benar salatnya, maka apapun yang dia minta aku akan kabulkan seketika itu. Jadi kalau Anda benar dalam berdiri ini saja, sampai di sini saja Anda benar kalimatnya, kata Allah, mau minta apa kamu? Kamu minta apapun, saya akan kabulkan. Karena itulah sejak dulu para nabi dan rasul sebelum masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap kali mereka menunaikan salat itu akan selalu menyampaikan doa-doa dalam hajat kehidupannya. Sebelum kita sudah ada nabi yang salat, cuma caranya kita lebih sempurna, sampai dengan sujud dan salam. Dulu Masya Allah, Nabi Zakaria salat. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39, posisi paling kanan sebelah atas. Ya, Masya Allah, Nabi Isa salat. Quran surah 19 dari ayat 31-nya, posisi paling kanan di pertengahan. Nabi Ismail, bahkan ya kakek Nabi Muhammad SAW ke-29 salat dan memerintahkan keluarganya untuk salat. Quran surah 19 di ayat 55-nya. Di semuanya salat. Nabi Musa salat, Nabi Ibrahim salat, semua salat. Jadi kalau Anda urutkan dari Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Adam, mereka pun salat dengan cara yang berbeda dengan kita, dan kita lebih sempurna. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'b bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihi salam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarih bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Adhar bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihlail bin Matushada bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke atasnya semua salat. Perhatikan apa yang paling hebat terjadi. Pernah dulu ada dua orang menikah. Setelah berumah tangga ternyata secara medis divonis tidak mungkin punya keturunan. Suaminya rambutnya sudah memutih, fisiknya sudah letih,
istrinya divonis secara klinis monofus dan mandul. Secara medis mustahil. Maka apa yang terjadi? Perhatikan kaidah Qur'annya, ini manhaj untuk kita semua. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38, posisi paling kanan sebelah atas. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrabnya kemudian Nabi Zakaria yang mengalami peristiwa tadi, ya, yang saya sebutkan rambut memutih, fisiknya sudah letih, dengan kondisi istrinya ada di Quran surah 19 Maryam, dari ayat keduanya sampai dengan ayat ke-10-nya, posisi paling kanan dari atas sampai bawah. Kemudian setelah semua mengatakan mustahil punya keturunan, apa yang dilakukan? Nabi Zakaria meninggalkan pendapat manusia, langsung bermohon kepada Allah yang tanpa batas. Maka masuk ke mihrab yang bermohon. Qala rabbi hamli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, semua mengatakan mustahil saya punya keturunan. Saya hanya bermohon sekarang hanya kepadamu ya Allah, yang tidak punya batas dalam kekuasaannya. Engkau pasti dengar doa saya. Kalau pada yang maha mendengar saja belum dikabulkan, pada siapa lagi saya mesti minta ya Allah? Ini rumus dalam Al-Quran. Kalau Anda sedang punya persoalan dalam kehidupan, jangan putus asa. Kalau semua makhluk mengatakan mustahil, mengangkat tangannya dan mereka menyerah, itu tanda pertama dari Allah supaya Anda meninggalkan pendapat makhluk, langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Isyarat yang ditemukan di Quran karena Allah ingin memberikan langsung kepada Anda tanpa melalui perantara yang lainnya. Kalau dengan sudah diberikan seperti itu belum mampu mendekatkan Anda kepada Allah, Anda mesti diberikan seperti apa lagi? Sehat belum bisa mendekat kepada Allah. Mata bisa melihat, belum bisa menggunakan untuk melihat yang baik-baik. Diberikan sakit belum ingat Allah juga. Anda mesti bagaimana lagi supaya ingat Allah? Ada anak orang matanya nggak bisa lihat. Cuman usianya 4 tahun. Ada yang 5 tahun. Mata buta. Masih mau menghafal Quran. Sampai hafal Quran. Muadz namanya. Anda 40 tahun, 50 tahun. Matanya sehat. Masih bisa melihat sampai hari ini. Kalau dengan seperti itu belum mampu melihat isi Quran saja, mesti dengan cara apa lagi dimotivasi supaya mau meningkatkan ibadah? Baik, ketika bermohon itu apa yang dilakukan? Ternyata bukan bermohon biasa, ditunaikan dalam keadaan sholat. Masih berdiri sholatnya. Berdiri dalam bahasa Arab disebut qaim. Qaim. Sedang sholat yusalli. Perhatikan, begitu memohon kepada Allah dalam sholatnya, seketika turun malaikat. Dan kalimatnya menggunakan fa. Fanadathul malaikah. Ada yang menggunakan waw, ada yang menggunakan thumma, ada yang menggunakan fa. Itu berbeda. Saya katakan dhahaba Muhammad ila jami'il jihad wa Ali. Muhammad datang ke Masjid Al-Jihad dan Ali. Kalau menggunakan waw itu Muhammad datang, Ali nyusul. Kalau kalimatnya menggunakan thumma, maka ada jarak yang cukup panjang. Muhammad sudah pergi, 1 jam kemudian Ali baru datang. Tapi kalau menggunakan fa Ali, maka ketika Muhammad berangkat, Ali berangkat. Allahu Akbar. Begitu selesai doanya, menggunakan fa. Fanadathul malaikah. Selesai doa, belum selesai salatnya. Selesai doa, tiba-tiba turun malaikat. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih berdiri dalam salatnya. Masih berdiri, belum selesai salatnya. Saat dalam keadaan berdiri ini apa yang disampaikan? Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira. Anda akan punya anak. Namanya langsung dari Allah, Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang menofos dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah tidak ada yang mustahil. Dan terlahir dalam keadaan sehat menjadi nabi setelah itu. Taat menunaikan salat. Nabi Zakaria berdiri dulu, salat, memohon, dikabulkan. Dengan keistimewaan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad dan umatnya bahkan sebelum berdiri salat ditunggu oleh Allah, mau minta apa? Nabi Zakaria berdiri dulu salat, minta, dikabulkan. Umatnya Nabi Muhammad sebelum salat ditunggu oleh Allah, mau minta apa? Turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 45 sampai 46, posisi paling kanan, pertengahan agak sedikit ke bawah. Perhatikan kalimatnya. Wasta'inu bis sabri was salah. Wasta'inu, sigatnya amr, bentuk perintah. Dan jika Anda memiliki persoalan dalam kehidupan, perhatikan cara menerjemahkannya. Dan jika Anda punya masalah dalam hidup, tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Ya, semua kita pasti punya masalah. Ini pun tenang-tenang begini belum tentu nggak punya masalah itu. Kantor ada yang belum selesai, itu pasti. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, posisi paling kiri di atas sampai ke tengah. Setiap kita punya persoalan. Ya. Baik. Dan jika Anda punya masalah dalam kehidupan,
Maka mintakan solusinya kepada Allah. Perhatikan caranya ya, supaya masalah cepat selesai kalau Anda sedang punya masalah. Satu, bis sabri. Terima dulu masalahnya dengan sabar. Jangan mengeluh. Tidak ada satupun ayat di Quran yang berbicara tentang keluhan. Pilihannya cuma sabar. Diterima dengan sabar. Dengan kesabaran itu nanti bimbingan Allah turun. Perhatikan rumus ya. Rumus kesabaran dalam Al-Quran tentang masalah. Lihat rumusnya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sampaikan, tidak mungkin Allah menguji, menitipkan masalah pada seseorang kecuali dia sanggup mengatasinya. Artinya kalau Anda sedang diberikan masalah, diberikan ujian, artinya Anda sanggup mengatasinya. Jadi sekarang kalau Anda sedang punya masalah berat luar biasa, itu artinya cuma Anda yang sanggup, yang lain belum tentu bisa. Karena itu dititipkan kepada Anda, bukan pada yang lain. Jelas ya? Karena cuma Anda yang bisa mengatasi. Sifat Allah itu punya keadilan, tidak mungkin menitipkan masalah pada orang yang tidak sanggup. Kalau Anda sedang punya masalah luar biasa, artinya hanya Anda yang sanggup mengatasinya, yang lain tidak. Dan tidak usah pasang status, memang hanya saya yang bisa mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Diterima dengan sabar. Sifat adil Allah ini, Masya Allah, bukan hanya melekat pada manusia, binatang pun mendapatkannya. Tumbuhan pun meraihnya. Tahu cicak? Bagaimana beraktivitasnya? Merayap. Di mana? Di dinding. Apa makanannya? Nyamuk. Nyamuk bagaimana aktivitasnya? Terbang. Di mana sifat keadilan Allah? Makanannya bisa terbang, cicaknya nggak bisa terbang. Kalau nyamuknya jenius, itu jadi permainan cicak, gitu ya. Tapi perhatikan, turun kemudian keadilan Allah di sini, dan disinilah kemudian hikmah besar kita dapatkan. Orang tua kita hanya mengajarkan sedikit lirik untuk memahamkan itu. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam, Allahu Akbar. Cuman diam-diam merayap. Keadilan Allah hanya memerintahkan kamu merayap ya. Dia merayap walaupun cuman diam-diam. Perhatikan, ketika cicaknya mengikuti ikhtiar yang ditetapkan Allah, merayap dia sekalipun diam-diam, yang terjadi setelahnya apa? Datang seekor, Allahu Akbar. Nyamuknya yang datang, bukan cicak yang mendatangi nyamuk. Dia cuma dituntut merayap walaupun diam-diam. Rizkinya datang, bukan cicak yang mendatangi nyamuk. Nyamuknya yang datang. Siapa yang mendatangkan nyamuk kepada cicak? Kalau dia tidak merayap, gak akan datang, Pak. Cicak saja yang tidak dihisab, rizkinya ada. Apalagi antum yang dihisab. Datang seekor nyamuk, setelah itu silahkan ya. Jadi selalu gitu kan, ada kebaikan yang bisa kita dapatkan. Jadi rumus dalam kehidupan, ketika Anda mendapatkan masalah, terima dengan sabar. Tapi tidak cukup sampai situ. Wassalah. Dan saat sholat, mintakan solusinya. Minta kepada Allah. Makanya kalimatnya ketika wasta'inu itu kata perintah. Lihat, wasta'inu itu bentuk perintah. Kalau ingin dirubah jadi bentuk permintaan, maka dirubah kalimatnya dari wasta'inu menjadi nasta'in. Itu bentuk permintaan. Wasta'inu dirubah jadi bentuk nasta'in. Ya Allah, engkau perintahkan kami minta, sekarang kami memohon solusinya. Nasta'in. Kepada siapa? Kepadamu ya Allah. Iyaka nasta'in. Saya mau tanya, apakah dalam salat kita mengucapkan kalimat iyaka nasta'in? Saat sujud atau saat rukuk? Berdiri. Bukan sujud, bukan rukuk, berdiri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukankah Nabi Zakaria bermohon saat berdiri? Beliau minta dikabulkan. Kita belum minta, sudah ditunggu oleh Allah. Tunaikan salat, lakukan. Saya tunggu. Kamu minta wa iyyaka nasta'in? Dijawab di hadis qudsi. Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar salatnya, maka akan kabulkan apapun yang dia minta. Allahu Akbar. Nah, karena itulah Bapak dan Ibu sekalian, dalam masalah salat ini Nabi tegas sekali. Dan tidak ada toleransi-toleransi yang sangat tinggi di sini. Semua diberikan ketentuan yang jelas, dalil yang benar, sehingga ketika diikuti semua itu diharapkan semua orang salat mendapatkan keutamaan yang dimaksudkan. Itu baru satu. Antum hati-hati ya di sini ya. Pernah dulu di zaman Nabi, ada orang masuk ke masjid Nabi, namanya Khalad Az-Zuraiqi. Salat di samping Nabi. Tapi jadi bermasalah. Itu ada di Al-Bukhari, nomor hadis 751, 757, di hadis Muslim nomor hadis 397.
Babnya babul musifis salah, bab tentang orang yang salatnya bermasalah. Qila bima ma'na, dikatakan ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala ila al-Masjid an-Nabawi, maka masuk ke Masjid Nabi. Fa shalla bi janbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai takbir sampai dengan salam. Falamma sallama yaminan wa shamala, tatkala salam ke kanan dan ke kiri, tiba-tiba faqala lahu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berkata pada orang itu, "Shalli fa innaka lam tusalli." Anda salat lagi karena Anda belum salat. Padahal sudah salam. Fa'ada salatahu 3 marat. Kemudian ia mengulangi salatnya sampai dengan 3 kali. Faqala lahu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana. Setiap kali dia salam, Nabi tetap mengulangi kalimat yang sama. Ulangi salatnya, kamu belum salat. Faqala ya Rasulullah ma ahsinu ghairah. Maka dia berkata, ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik lagi daripada ini. Faqala lahu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata kepada orang ini setelah dia mengatakan, "Alimni, tolong ajarkan saya." Kata Nabi, "Idza qumta ila shalah fasbighul wudu." Kalau ingin salatnya sempurna, begini, sempurnakan dulu wudunya, dicontohkan Rasulullah. Kemudian famastaqbilil qiblah, menghadap ke arah kiblat, begini caranya. Diatur dari mulai berdirinya, merapatkan safnya, sampai dengan kemudian bertakbir sampai salamnya. Setelah selesai itulah kita mendengar kalimat sampai hari ini. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Al-Bukhari nomor hadis 651. Salatlah kalian persis seperti melihat saya ini salat. Nah, ternyata praktek Nabi ini meminta kita salat seperti pernah melihat Nabi salat. Dulu sahabat melihat dan mengajarkan pada generasi setelahnya, bukan ingin membebani kita salat, tapi supaya salat kita benar. Dengan benarnya salat itu, manfaat salat bisa kita dapatkan dalam kehidupan. Minimal doa kita bisa dijawab oleh Allah. Bukankah dalam semua gerakan salat ada doanya? Ruku ada doanya, sujud ada doanya, duduk di antara 2 sujud 7 permintaan, ada yang minta rezeki, ada yang minta rahmat, ada yang minta ampunan, ada yang minta perlindungan, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, dan seterusnya. Subhanallah. Jadi ada kebaikan di situ. Itu baru 1, belum 4 yang lainnya. Karena Allah menjamin ada 5 kebaikan yang diberikan pada orang yang salatnya benar, yang tidak akan pernah diberikan pada yang tidak salat, atau bahkan orang salat tapi salatnya tidak seperti yang diinginkan oleh Al-Quran dan dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2. Nanti tolong jadikan ini sebagai ukuran benar tidaknya salat kita sampai zuhur ini. Jangan-jangan tiap hari antum salat tapi menurut Al-Quran ada yang belum tepat dalam salatnya. 2. Orang yang salatnya benar dijamin langsung oleh Al-Quran akan dijadikan orang yang baik dalam kehidupan. Singkatnya, orang salat pasti jadi orang baik, sifat dan sikapnya baik. Dalilnya di Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat 45. Perhatikan kalimatnya, kita hafal insyaallah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sekarang perhatikan cara menerjemahkan dengan baik. Innas salah, sungguh salat yang dikerjakan dengan benar itu. Teman-teman perhatikan ya, di sini ada alif lamnya. Beda antara kalimat menggunakan alif lam ma'rifah dengan yang tidak menggunakan alif lam nakirah. Kalau tidak pakai alif lam itu umum bentuknya, bebas, tidak ada aturan spesifik. Jadi kalau kalimat Qur'annya inna shalah, maka Anda bebas menunaikannya. Mau buru-buru silahkan, mau tidak khusyuk itu pilihan. Tapi kalau kalimatnya menggunakan alif lam inna shalah, maka itu ma'rifah khusus. Ada aturannya, ada ketentuannya, nggak bisa sembarangan, nggak bisa. Seperti artikel the dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris, maaf, car, banyak itu mobil, the car yang itu, bukan yang lain. Dan semua kalimat salat dalam Al-Quran yang bermakna ibadah, itu semuanya menggunakan alif lam. Silahkan cek. Kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat 3, posisi paling kiri pertengahan. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Al-Baqarah 43, wa aqimus shalah. 45, wasta'inu bis sabri was shalah. Selalu ada alif lamnya. Artinya cuman kalimat alif lam ini saja maknanya dalam sekali. Tunaikan salat sesuai aturan. Ada ketentuannya. Sahabat Nabi hidup di zaman Nabi, salat di samping Nabi, di masjid Nabi. Kemudian ketika salat keluar dari aturan, belum maksimal belajarnya, kata Nabi ulangi salatnya. Di sahabat saja diminta diulang, apalagi yang bukan sahabat. Jauh dari Nabi, bukan tetangga Nabi, hidup bukan di zaman Nabi, salatnya bukan di masjid Nabi. Merasa aman dengan salatnya itu mustahil.
Nah sekarang kalau Anda benar menunaikan salatnya, lihat kalimatnya. Maka salat yang dikerjakan itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia akan mencegah pelakunya dari dua sumber keburukan. Mohon maaf, kalau ada orang buruk, itu sebabnya cuma dua. Orang yang sifat dan sikapnya buruk cuma dua sumbernya, tidak ada yang ketiga. Satu fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat. Ya. Kata-kata jorok, kotor, pornografi, porno aksi, itu fahsya. Jadi mustahil kalau ada orang sholat, maaf, lisannya masih bisa berkata-kata kotor, itu mustahil. Kalau ada orang tidak sholat, kata-katanya kotor, dia nggak sholat. Yang aneh itu orang sholat, kata-katanya masih kotor. Itu yang keliru, pasti ada yang salah dalam sholatnya. Orang sholat, pandangannya masih tidak teratur, semua dilihat, pasti ada yang salah itu. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Mencuri itu mungkar, korupsi itu mungkar, berselisih itu mungkar, merampok mungkar, membunuh itu mungkar. Tingkat kemungkaran paling tinggi, yang balasannya neraka jahanam itu. Apalagi membunuh orang-orang yang beriman itu jelas kalimatnya langsung. Ya, Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 93, posisi paling kanan di pertengahan. Hati-hati. Ya. Hati-hati, wa may yaqtul mu'minan muta'ammida. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan terhadap seorang beriman, satu saja nyawa orang beriman tumpah, fajazaohu jahannam. Maka tempatnya di neraka jahanam orang itu. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka pada orang itu. Wa la'anahu, dan dilaknat oleh Allah. Wa 'adda lahu 'adzaban 'azima, dan disediakan siksa yang berlipat. Bahkan orang-orang semacam ini, maaf, pernah dengar masuk surga tanpa hisab? Nah, orang-orang semacam ini masuk neraka tanpa hisab. Ada di Quran surah 18 ayat 100 sampai 101, posisi paling kiri di pertengahan di atas. Hati-hati, wa aradna jahannama yaumal qiyamah, wa aradna jahannama yauma idzin lil kafirina arda. Pada hari kiamat nanti kami akan tampilkan neraka jahanam sejelas-jelasnya pada orang ingkar, sejelas-jelasnya. Kalau dalam bahasa kita, itu kan ada orang sibuk nanti memikirkan kitabnya, ada yang terima tangan kanan, ada yang di belakang punggungnya. Tiba-tiba ada orang-orang yang Allahu Akbar, kita di mana ya? Kita di mana nanti kitabnya? Allah sampaikan, wa aradna jahannama yauma idzinil kafirina arba. Kamu nggak usah banyak mikir ya, tempat kamu di sini neraka jahanam. Nanti langsung masuk aja ke situ. Langsung. Dan bukan cuma kafirin saja, karena ayat 101-nya menunjukkan orang-orang yang diberikan penglihatan nggak mau lihat dia. Diberikan pendengaran nggak mau mendengar yang baik-baik. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una as-sam'a. Bahkan di antara mereka ada orang yang munafik. Tahu ayat-ayat Allah tapi diingkari isinya dan melakukan maksiat dengan paham ayat-ayatnya. Itu masuk neraka duluan dibandingkan orang kafir. Quran surah keempat ayat 140, posisi paling kiri sebelah bawah di pojok. Hati-hati. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yughfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum. Ujungnya, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah akan angkat, ambil orang munafik duluan masuk ke dalam neraka jahanam, baru orang kafir. Ya. Maka saya terus terang sampai tadi pagi saya sampaikan, sulit bagi saya untuk menerima. Jangankan pakai akal, ke telinga aja nggak masuk. Ada orang mengatakan ingin memerangi teroris di Aleppo sana, tapi yang ditembak anak-anak kecil, yang dibom bayi-bayi, gitu kan? Ada perempuan-perempuan yang direnggut kehormatannya, ada orang tua yang dilecehkan kehidupannya, taruhannya dengan nyawanya, gitu. Antum masih enak sekarang, sholatnya nyaman di masjid. Orang-orang sana jangankan masjidnya, mau keluar saja nyawa taruhannya. Tapi yang ditembak tuh anak-anak kecil, yang bahkan Nabi pun melarangnya. Bagaimana Anda bisa mengatakan memerangi sesuatu karena jihad, tapi yang dihancurkan itu adalah sesuatu yang dilarang Nabi? Ada yang salah di situ. Kalau orang paham sampai dengan ayat ini saja, mustahil dia bisa melukai saudaranya. Demi Allah saya katakan mustahil, mustahil. Termasuk di kita. Ya, jadi nggak bisa. Ini masjidnya Al Jihad, kan? Wah, ini sekarang ada banyak dikumandangkan jihad, tapi dengan cara yang tidak benar, gitu ya. Allahu a'lam, kalau benar mempraktekkan, kita luruskan ya cara yang dilakukan. Tapi kalau ada isu-isu yang ditampilkan, kita pun benarkan caranya. Jihad itu bukan tembak orang, bukan lukai orang. Jihad itu membela izzah Islam. Saat memang keadaannya terancam untuk dibela dan ditegakkan, itu jihad namanya. Ya. Antum diambil mobilnya, antum pertahankan. Masa mau diambil imannya diam saja? Haji jihad itu di situ. Kalau ada yang melukai, kita pertahankan. Ada yang mempersoalkan, kita pertahankan. Dan kalau orang mempersoalkan dengan ilmu, kita balas dengan ilmu, jihad pengetahuan. Kalau melukai fisik, kita pertahankan dengan fisik. Saya pernah di Lampung ditanya itu, Ustaz,
apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, setahu saya jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Ada kaidah di situ, nggak bisa. Sekarang kan cukup rame gitu ya, muncul ini, muncul itu. Kemarin ada bom panci, ya luar biasa tuh. Pelakunya ibu-ibu, konon kamarnya demikian. Tapi memang luar biasa itu tuh. Amerika punya bom 7,2 ton, radiusnya 150 meter. Rusia punya bom 8,2 ton, daya jangkaunya 300 meter. Bom panci 3 kilo, 300 meter gitu. Ini siapa orang ini nih? Ya, orang mana sebetulnya gitu kan? Kalau salah itu pemahamannya harus diluruskan tuh kan. Kalau isu-isu berkembang ya kita doakan supaya lebih baik lagi ya. Baik, hati-hati itu penguasa panci ibu-ibu sekarang ya. Antum punya masalah di rumah itu baru panci, belum kulkas tuh, mesin cuci yang lain nih. Kembalikan. Jadi orang kalau benar sholatnya itu pasti jadi orang baik. Baik pasti. Ya, nggak repot kehidupan tuh, tenang gitu. Jadi kalau sampai hari ini kita sholat tapi lisan kita masih kotor, pandangan salah, perbuatan buruk, ada yang salah dalam sholatnya. Saya nggak tahu kalau di jihad ya. Beberapa tempat mau ke masjid saja mau sholat masih takut kehilangan sandalnya. Padahal mau sholat gitu kan. Pasti ada yang keliru. 3, ukur diri kita nanti ya. Yang ketiga, orang yang benar sholatnya kata Al-Quran. Sholat yang dikerjakan pasti berdampak pada ketenangan jiwanya. Tenang. Quran surah ke 20 Taha ayat ke-14. Wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat sebagai zikir kepadaku kata Allah. Zikir itu banyak di Quran. Banyak. Ba'da salat kita zikir. Sunnahnya zikir. Ada di Quran surah ke-4 ayat 103. Posisi paling kanan sebelah atas. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha. Maka jika telah tuntas Anda tunaikan salat, segera zikir kepada Allah. Ada kalimat diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baca Al-Quran itu zikir. Karena Al-Quran sendiri disebut dengan zikir. Quran surah 15 ayat 9. Posisi paling kanan di pertengahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau antum sedang baca Al-Quran, itu sedang berzikir. Penghafal Quran juga sedang berzikir. Bahkan 4 kali disebutkan dalam satu surah saja. Surah ke-54 Al-Qamar. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kalau kami telah mudahkan Al-Quran untuk digunakan sebagai zikir. Hafalannya disebut dengan zikir. Tapi apa fungsi zikir ini? Di tafsir Quran surah 13 Ar-Ra'd ayat ke-28. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada jiwamu, pada dirimu. Kalau zikirmu benar kepada Allah, dampaknya ke hati pasti tenang. Ini rumus di Quran. Antum kalau sedang kurang tenang, zikir. Di kantor sedang tidak tenang, di rumah tangga, wudu. Ambil wudu, buka mushaf, baca Quran. Solusi belum datang, tapi minimal hati Anda tenang. Tenang. Hafalkan Quran. Dan puncaknya sholat. Kenapa sholat disebut puncak zikir? Karena sholat itu bisa menghimpun semua jenis zikir. Bukankah dalam sholat ada subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, ada bacaan Al-Quran, ada hafalan Al-Quran, ada doa, ada istighfar. Jadi kalau semua bentuk sholat ini menghimpun semua jenis zikir, belum mampu membuat antum tenang, antum butuh apa lagi supaya hatinya tenang? Sholat itu jangankan ibadahnya, tempatnya saja, masjid tempat sholat, itu dijamin di Quran menghadirkan ketenangan. Nggak ada tempat paling tenang di muka bumi kecuali masjid itu. Termasuk di kantor. Nggak percaya silahkan. Sedang capek, kerja macam-macam, masuk ke masjid. Duduk setelah tahiyatul masjid. Tiba-tiba nggak kerasa kipas muter, tenang, plak, tidur aja gitu kan. Saya pernah ke Tokyo itu. Dan diajak ke Gunma. Jadi nyata. Bertemu dengan ustadz dan komunitas di sana, cerita, Ustadz, sedisiplin-disiplinnya di sini, tapi ketenangan itu tidak mudah untuk didapatkan. Tingkat bunuh dirinya itu 30.000 setahun. Sehari bisa 100 orang bunuh diri. Dan kami pernah dibawa ke daerah Fuji yang setiap hari akan ditemukan 4-5 mayat di situ. Makanya kata Profesor Kato, sehebat-hebatnya orang Jepang yang disiplin masih kalah sama orang Muslim, bukan orang Indonesia, orang Muslim. Ya. Jadi orang Muslim itu punya satu ajaran yang nggak ditemukan dimanapun, yang menghadirkan ketenangan dalam jiwanya. Tapi Ustaz, masih ada di Swedia satu distrik yang lebih dahsyat dibanding ini. Itu bunuh dirinya di mana aja, serampangan.
Karena itu konselnya, Pemdanya, sampai membuat tempat khusus lokalisasi bunuh diri. Dan jamnya diatur, jam 10 sampai jam 12. Jadi kalau datang jam 8 kepagian, datang jam 2 kesiangan. Besoknya lagi gitu. Nah ini nyata kejadian, satu kali ada orang akan bunuh diri, ya jadwal dia jam 12. Ketemu dengan salah seorang di situ, Muslim, Ustadz juga, cuman di Eropa kan tampilannya agak beda. Ditanya mau kemana kamu? Mau bunuh diri. Jam berapa? Jam berapa? Jam 12 katanya. Baik, sekarang kan masih ada waktu. Mau ikut saya? Oh tidak, nanti saya terlambat. Terlambat? Kata Ustadznya, nanti saya berikan gantinya. Kan kalau kamu memang merasa dirugikan, saya bayar gitu kan. Akhirnya dia ikut, dibawa ke masjid. Karena dia belum Muslim, dia nggak bisa masuk, dia nunggu di luar. Ternyata mendengarkan tausiah, ada mendengarkan bacaan Quran, Allahu Akbar. Tadi saking tenangnya duduk, ngantuk, plak tidur. Dilihat begitu pulasnya sampai lewat dari jam bunuh dirinya. Betul, jam 1, jam 2 ini nyata. Ketika sudah semakin pulas, ini tidak tega membangunkan karena kelihatan enak sekali. Begitu bangun, langsung kemudian disampaikan, saya mohon maaf tidak bangunkan. Kamu merasa nikmat sekali. Kamu sudah lewat jam bunuh dirinya. Saya ingin tanya apa yang harus saya ganti. Ternyata jawabannya cukup mengejutkan. Ini tempat apa? Masjid. Apa keutamaannya? Dijelaskan. Saya tidak ingin jadi bunuh diri. Tidak jadi bunuh diri. Saya itu ingin bunuh diri karena 3 hari berturut-turut tidak bisa tidur sampai hari ini. Entah kenapa tiba di sini, tiba-tiba bisa tidur. Jadi orang nggak sholat aja dekat masjid jadi tenang, apalagi yang sholat. Kalau antum sudah masuk masjid, sudah sholat gak bisa tenang juga, antum perlu apa lagi? Orang itu akhirnya masuk Islam. Peristiwa itu jadi viral kemudian di media sosial, menyebar dengan kuat sampai-sampai dipanggil oleh Pemdanya, kalau kita bupatinya. Akhirnya apa yang terjadi? Di tempat lokalisasi bunuh diri tadi, di sampingnya dibuatkan tempat untuk ustadz tadi, dan ada tulisan, bagi yang ingin bunuh diri konsultasi dulu ke sini. Itu nyata gitu. Jadi kita punya teorinya, kenapa nggak kita maksimalkan? Kalau tiap hari Anda belum tenang, nggak nyaman hati, yang paling aneh itu pada urusan orang lain, Anda yang jadi nggak tenang. Yang punya masalah orang lain, kenapa Anda yang ribut dalam statusnya? Berselisih satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang urusan yang sudah jelas masih Anda pikirin juga, itu keterlaluan. Dalam agama itu kita punya konsep, sesuatu yang sudah jelas diatur oleh Allah, nggak usah banyak dipikirin. Memang sudah begitu, dipikirin pun nggak akan berubah. Mendung itu bukan urusan kita, itu Allah yang mengatur. Mendung itu tanda hujan. Kalau sudah mendung ya siap-siap aja, payung dikeluarkan. Itu yang dituntut ikhtiarnya, bukan dipikirkan. Duh, mendung. Kalau mendung hujan turun, banjir, paling macet. Ustadznya paling nggak datang, nggak jadi acaranya. Ustadznya udah nunggu duluan. Jadi nggak pas situasinya. 4. Orang yang salatnya benar. Ini yang paling dahsyat. Dijamin langsung oleh Al-Quran. Akan dimudahkan segala urusan hidupnya. Bahkan rizkinya pun didatangkan dari sisi yang tidak dia duga. Allahu Akbar.